Lo mau bunuh diri karena apa? Iya karena masalah gue LGBT, utang miliaran, gue bingung dong harus gimana dong. Satu dia kena HIV/AIDS nih, untung bukan gue, gitu loh. Dan kayak padahal aku juga main banyak orang ya, maksudnya ya Allah, gue tuh nggak pantas dilindungin gitu loh. Lo sempat korban pencabulan. Maksud lo pencabulan nih gimana? Ya gue dipakai gitu. Oke. Tapi sebenarnya bisa semua manusia itu mengenerate lagi ke garis yang benar. Bisa, karena sebenarnya tidak ada orang yang lahir dengan gen, kan selalu dibilang ada gen LGBT gitu. Iya. Tidak ada gen LGBT. Secara medis ya? Secara medis tidak ada. Tidak ada. Adanya regulasi hormon di mana Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini kebetulan gue kedatangan tamu yang luar biasa banget. Ini berdasarkan dari permintaan teman-teman di Instagram gue. Atas keresahan pribadi gue sebenarnya ya, di saat beberapa konten-konten kreator besar mengangkat tutorial LGBT. Buat gue itu, ya memang fenomena itu memang ada, tapi buat gue itu hal yang nggak perlu dikampanyekan dan nggak perlu diangkat ke publik. Biarkan itu tetap jadikan itu sebagai pelajaran yang seharusnya bisa kita perbaiki. Nah, gue kebetulan sekarang kehadiran seorang tamu luar biasa. Ya bisa dibilang dia penyintas LGBT lah ya, penyintas LGBT. Bro, nama panjang lo siapa bro? Ricky Adrian. Gue panggilnya bro nih ya. Oke, bro Ricky. Ya, bro Ricky banget. Bro Ricky. Ricky Adrian deh. Bro Ricky Adrian ini cukup viral di sosial media, di TikTok, di Instagram, bahkan di YouTube. Lu juga punya konten-konten di YouTube ya, bro? Iya, ya? ada. Di berbagai sosial media lah. Dan satu lagi gue sekarang kedatangan juga tamu juga yang luar biasa yang bisa juga ikut membantu mungkin mudah-mudahan para LGBT di luar sana yang memang punya juga niat untuk kembali ke garis-garis yang normal, yang benar ke jalan Tuhan, ya gitu loh. Ke jalan yang benar lah gitu loh. Iya. Nah, gini bro, ini menarik kalau kita gali dulu dari awal kisahnya kehidupan lu ini bro. Umur berapa sorry? Boleh gue tahu umur bro? Boleh. Nggak tahu, bisa mau nebak dulu nggak umur aku berapa? Umur lo, gue tebak ya. Umur lo paling 3 tahun di bawah gue. Berapa? Umur lo berapa, sebentar. 32? Hah? Iya. Dokter 30. berapa? 32. Ih, kalian luar biasa. Keren. Keren. Soalnya semuanya bilang kalau padahal gue udah tahu tadi kan disebutin namanya. Oh, udah tahu. mikir ya. Oh iya, udah gitu. Pantasnya kok tahu. Iya. Lucu ya kalau bisa. Sebenarnya bisa dikerjain. Kalau mau peres-peresan kan umur lo 25 lah bro gitu kan. Enggak, gue udah baca umur lo tadi. Oh iya. Kalau pikir kita tahu. Oh iya tadi udah ngasar. Soalnya saya banyak yang bilang umur aku masih 23, 22. Iya. Agak penampakan lo agak muda sih emang. Agak muda buat menghibur lo aja gitu. Kayak gini bro. Ini Dokter Dinda. Dokter Dinda ini seorang dokter alumni UI yang memang ya sih smart doctor, but dia ini punya juga keilmuan yang lain dari dunia astrologi yang mendalam ya, bukan astrologi yang metafisika yang mendalam, juga untuk memahami karakter manusia, bukan hanya manusia, tapi kita di sini kita kecilkan mengenai mempelajari karakter seorang senyawa manusia di dalam tubuh lo itu. Nah, tapi ini perlu bro kita gali ke teman-teman semua. Kenapa awal mulanya, ini di umur lo yang 32 ini, lo mulai merasakan lo itu belok itu kapan? Gue nggak tahu ya kalau misalkan dibilang ada beberapa konten gue yang lagi viral kemarin, gue emang nggak masukin di 5 poin. Jadi banyak yang 1 poin itu mereka bilang katanya bawaan lahir. I don't know itu benar atau enggak. Tapi it's happen, itu yang terjadi karena aku gini loh dok. Waktu kecil ya bang, gue tuh jadi kalau tidur mungkin di umur 5 tahun atau 6 tahun ya. Jadi tuh gue ngerasa kayak, seneng deh kalau tidur tuh kayak diperkosa sama kakak-kakaan yang mungkin SMA atau kayak seneng deh kayaknya kalau gue beneran diculik. Terus gue diperkosa sama mas-mas tuh ngebayangin hal seserem itu, tapi gue tuh bisa tidur kayak rangsangan seksualitas gitu waktu kecil ya. Gitu gue kadang mikir, gue tuh sebenarnya salah atau enggak sih sebenarnya dari seks ini gitu. Cuman memang yang dibantu oleh alam adalah pada akhirnya gue sebenarnya sangat feminim dengan sebenarnya didikan nyokap gue. Jadi nyokap gue ini karena memang basicnya gue anak angkat dan ibu gue, jadi gue tuh kembar bang, gue kembar nih dok. Jadi aku tuh kembar
pasangan cowok cewek. Nah yang diambil itu adalah aku, karena kan kalau yang cewek, Oh lu kembar, lu cewek cowok kembar ya? nggak, kan kalau cewek kan ijab kabulnya susah, jadi makanya diambil aku. Nah pas diambil, Ada fotonya nggak bro? Pasangan lo yang cewek? foto Apa bukan pasangan, apa namanya? Kembaran. Kembaran lo? kembaran ada. Ada ya? Di sana. Nah, jangan tolong ambil handphonenya jangan, sambil Di jalan meja. terus. Oke. Ya jadi udah gitu, ya gue kan kembar nih, yang diambil gue, akhirnya gue kan gitu. Pas diambilnya gue, ya akhirnya nyokap gue ngedidik gue seperti layaknya anak perempuan, diajarin. Dia jadi diprotek banget, nggak boleh main sama anak cowok karena dia tahu kalau cowok itu kasar, ya kan? Maksudnya main bola lah, lu bandel segala macam. Jadi akhirnya gue diajarin nyapu, ngepel, nyuci piring, pokoknya tentang kewanitaan lah ibaratnya. Dan akhirnya gue di situ karena anak era 90-an, itu anak era 90-an tuh zamannya banyak-banyaknya setahu gue. Zaman anak era 90 tuh banyak banget, dan itu lagi zaman-zamannya hitsnya main BP-BP-an, lagi hitsnya main bola bekel, main congklak, apa main karet, yang karet lompat. Nah, akhirnya gue main lah sama anak-anak generasi itu. Main gundu enggak, main bola di lapangan, main posotan enggak. Gue main lebih ke anak perempuan. Nah, dari situ akhirnya gue ngerasa kok gue kayak gue ngerasa kayak makin cewek gitu loh. Itu didikan dari keluarga gue, jadi kayak nyokap gue nggak boleh main sama cowok gitu. Akhirnya main sama cewek. Nah, akhirnya gue ngerasa bahwa kayak gue ngerasa nih kayak gue kok gue malah jadi cowok ini jadi gue suka, cewek ini jadi kompetitor gue gitu loh. Nah didukung lagi sama apa, akhirnya gue korban pencabulan. Yang mencabuli gue pada akhirnya tetangga sendiri, sebenarnya cuman kayak buat bercanda sih, cuman Lu sempat korban pencabulan? gue. Maksud lo pencabulan nih gimana? Ya gue dipakai gitu, tapi memang karena kita masih umuran 6 SD, waktu umur 6 SD itu tuh kayak dia cuman, ini kan jadi waktu dulu zamannya kecil tuh gue ada kayak anak-anak zaman 6 SD itu kayak setiap hari malam minggu ngumpul dong main gitar gitu di zamannya teman anak-anak rumah gue. Nah, akhirnya pas lagi ada zamannya bola jam-jam 1 atau jam 2 itu kan udah pada tidur tuh, yang cewek-ceweknya tuh pada nginep di tempat yang cewek, yang cowok nginep di tempat cowok gitu. Nah akhirnya gue tidur lah gitu, dan itu tuh cowok itu yang gue nggak habis pikir ya, dia laki, cowok banget. Gue juga nggak tahu dia cuma, masih kita temen nih, cowok banget, nggak kayak gue Kemayu kan gitu. Dia akhirnya ngebuka celana gue seret. Hah, gue kaget dong. Ih, kenapa? Udah diem. Please lagi pengen. Apaan sih? Itu rasa badan tuh ya deg-degan, panas kayak orang mau menggigil. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Itu bener-bener kayak ih kok enak gitu loh. Akhirnya dari situ enggak enak, kayak kaget, tapi enggak diapa-apain, cuma digesek-gesek doang di belakang gitu, digesek-gesek sama dia gitu, yang kayak lo padahal seumur sama gue tapi kok lo gede banget gitu loh. Terus udah gitu udah berbulu kok kayak orang dewasa gitu. Nah, nggak sengaja lagi di tetangga gue berikutnya, dia masih satu saudara. Dia ngeliat gue, mungkin karena aku masih kecil tuh cantik kali ya. Jadi sini. Aku suruh kulum di situ sama dia. Aku yang kaget, kayak nggak pernah yang jijik segala macam. Tapi di pas sama dia kayak yaudah deh. Di situ lo udah merasa lo agak melambai gitu, udah merasa? Emang dari kecil aku melambai kan. Oke. Karena pengaruh lingkungan itu? Iya, mungkin pengaruh lingkungan. Emang aku melambai banget gitu. Dan akhirnya karena emang didikan nyokap juga ya. Nah udah gitu ada lagi. Itu bukan kisah terakhir. Ini yang 3 ini berkesinambungan kayak oh gini doang, belum sampai lebih inti. Nah ada waktu zamannya dulu kereta KRL itu pintunya masih kebuka, dulu masih berantakan, belum seperti kayak sekarang. Padat ya? Nah dulu tuh ada zaman waktu kita masih kecil main laser-laseran tuh nggak ya, laser merah itu di gini-giniin tuh, kalau nggak salah harganya mahal banget, 20.000. Gue main itu, tiba-tiba kan dulu nggak ada handphone kan zamannya. Ada teman namanya cowok, temen aku di rumah gini, gue kemarin diajakin berenang di situ. Hah, siapa yang bilang itu? Namanya itu, mau dong gue berenang gitu kan. Karena ya kita nggak punya duit ya kan. Dia mau ngajakin ketemuan jam 10 pagi, kita ke stasiun aja, kita ketemu dia. Bener dia jam 10 pagi nongol. Dan aku lihat ya orangnya cakep, kulitnya putih. Dan karena emang imajinasi aku pernah aku dicabuli ya kayak, ih boleh juga nih kalau ini. Nah akhirnya dia nanya, emang kamu mau apa ya? Bangga dong cuma dikasih 20.000. Akhirnya kita main lah di kolam renang di daerah Jakarta lah. Pokoknya ada kolam renang di Halim sana. Dan akhirnya dari situ baru Kak, bener-bener dia itu apa sih namanya dok, kayak nge-fuck up gitu loh. Dari situ kayak Sodom gitu? Iya, itu rasanya dok, itu rasanya berdarah, sakit banget, itu bener-bener gak kuat banget, kayak kayak dires pisau dok. Tapi realnya itu adalah bang, kok gue ketagihan ya. Dan kayak makin nambah, dan nggak dari situ lagi, ada lagi berikutnya kayak akhirnya karena bokap aku sama nyokap aku religius banget, jadi aku kayak wah nggak bisa nih, gue harus, karena waktu SMP kan sekolah Barulung tuh agama ya, jadi nggak bisa nih, dosa. Akhirnya aku tinggalin. Tapi di situ akhirnya lo lapor nggak ke bokap nyokap? Enggak. Kenapa lo nggak lapor pas lagi lo di karena ya, bisa juga, karena aku menikmati enjoy juga. Iya,
Jadi antara pleasure sama guilty feelings tuh konflik batin. Iya, betul. Gitu. Jadi dia explore sendiri. Iya. Oke, nah terus dari situ gitu, Bro. Akhirnya di situ lu memutuskan buat beberapa lama perjalanan tuh dari kelas 6 SD. Berarti cukup lama lu mengalami dunia yang lu bilang dunia yang offset ini kan, bisa dibilang ya. Lama banget. Apa aja yang terjadi selama perjalanan hidup lu sebelum lu sadar akhirnya? Kalau sadar itu sebenarnya kalau kita mau deket sama Allah, banyak sebenarnya setiap manusia kan punya pengalamannya beda-beda, cuma kekuatan imannya juga beda-beda ya. Kalau aku sendiri dibumbuin sama masalah yang luar biasa sih. Pada akhirnya ketika aku sudah besar, pengalaman terbesar dalam hidup kita ya pengalaman kita sendiri kan. Maksudnya pengalaman yang berharga dalam hidup kita ya pengalaman kita sendiri kan gitu. Ya aku ngerasa kayak aku ternyata nih yang aku sangat bersyukur ya, I'm so fucking grateful to my God tuh kayak aku anak angkat. Tapi rasa sayang bapak aku sama ibu aku tuh seperti jauh dari orang tua kandung. Bapak angkatmu itu? Keren banget. Aku memang salah sih, aku pikir bokap gue nggak sayang sama gue karena dia nggak pernah nyuruh gue gimana nggak pernah banyak ngomong gitu loh. Aku pikir dia nggak sayang, jadi aku sama ibu aku aja berdua gitu karena bapakku lebih banyak diem. Tapi ini ada satu kejadian yang lebih, kenapa aku akhirnya memutuskan bahwa aku nggak mau bilang hijrah, aku bilang memperbaiki diri lah ya gitu. Kayak ya sekarang aku punya utang nih di tahun ini kan kita masih Ramadan ya, di tahun 2002 ini aku inget banget. Jadi di Bogor itu ada namanya kajian namanya teman hijrah. Di kemana-mana buat tasbih loh, Bro. Ini dari bapakku. Buat ngingetin dia zikir terus dari tadi kan. Allah. Saya bapakku banyak zikir gitu, banyak salawat sama Nabi Muhammad itu penting ya. Udah aku lakuin itu. Akhirnya ini kita lanjut balik ya. Akhirnya bokap aku ketemu sama namanya Ahilman dia salah satu ustadz. Dia ngomong gini, aku nangis nih Ahilman, aku pengen hijrah gini. Dia cuma bilang sama aku bahwa kamu harus sungguh-sungguh Riki, insya Allah pasti ada jalannya. Dan itu bener banget, akhirnya Ahilman bilang, nih kamu jalanin salawat, kamu sholat 40 hari sholat tahajud gitu kan. Itu umur berapa? Itu kejadiannya di tahun 2019. Baru-baru ini? Baru-baru ini, 2019. Nah akhirnya kan di 2021 nih, aku kena utang 2 miliar sama bos aku ini, gue takut dong depan monster gitu. Takut gue kena pidana, segala macam, dan gue akhirnya harus gimana ya kan. Akhirnya aku di TikTok bikin, pas kejadian di tahun 2021 ini aku lagi viral-viralnya, 2019 akhir lah, aku bikin cari jodoh. Dan viral tuh berapa juta, akhirnya banyak cewek yang datang, set gitu kan. Gue cari jodoh nih. Maksudnya Riki cari jodoh? Cari jodoh cewek ceritanya, bikin TikToknya gitu, akhirnya viral gitu. Pasnya dapet tuh beberapa DM dan WhatsApp aku, DM dulu, DM, aku balas-balasin tuh, nyangkut tuh beberapa fans gitu. Ada satu fans yang cewek yang gini. Jadi kan aku kan bilang masalah LGBT dan aku hijrah, pengen berubah. Nah itu appreciate dari fans tuh luar biasa sih. Wow. 95% mereka ngedukung aku untuk berubah. Iya, ini menarik loh ini. Jadi sebenarnya jangan juga kan banyak ya public figure yang dia mempertahankan dengan gaya kegemulayannya gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain dia takut kehilangan fans. Takut dia kalau dia nggak bergaya begitu ditinggalin. Tapi bahkan dia di saat memutuskan gue mau hijrah, gue mau bener, justru malah fans lu malah mendukung ya. Dukung. Tapi beda bang kalau gue konsepnya. Gini, gue tuh orangnya gini loh dok, kayak bunglon. Jadi gue tuh tergantung vibesnya aja. Kayak misalkan lo nih dari tadi lu ngomongin gue laki, jadi gue nggak tahu orangnya gue pasti kayak senang ngomong laki. Tapi kalau aku ngomong misalkan sama cewek, misal kalau teman-teman sama yang ngondek, ya Allah bed, pusing deh. Jadi kayak kan kita harus jadi ice breaker ya dok, jadi salah satu geng sih. Kayak gue tuh kalau nggak ada lu nggak rame. Kalau misalkan aku ngobrol sama dokter mungkin nggak ada abang ya, jadi kayak sama dokter kayak auranya perempuan. Jadi ya ini dalam proses berarti ya, masih ada jadi itu. Kayak, memang dari astrologi dia tuh yang Pisces. Nah ini menarik nih bro, dikaitkan dengan apa Dokter Dinda ini dari nilai-nilai astrologinya. Kan sempat tadi datanya dibukain chartnya ya, chartnya tentang Riki. Gimana Din yang dibaca tentang dia? Jadi kan memang Riki ini kan dia lahirnya di perputaran matahari ngarah ke konstelasi Libra. Itu cuma Libranya doang, tapi emotional being-nya itu moon sign-nya dia diatur sama Pisces. Pisces itu tipenya empati kan. Dia tuh empathize sama aura orang lain.
lo tuh tipe orang yang bisa membaca bahkan sampai ini orang sedih ya gitu. Ini orang kayaknya lagi galau deh. Orang diem dikit aja lo bisa beda. Coba lo tunjukin chartnya mungkin biar itu bener teman-teman tahu kali. banget. Ya kita tampilin ini ya. Jadi chartnya kira-kira kayak begini, bro. Setelah dihitung-hitung tadi semua tentang Ricky, kita tampilin lah. Kira-kira chartnya begini. Nah jadi, dapat. Jadi si Ricky ini tuh punya energi Pisces itu tadi yang dia tuh mudah untuk empati ke orang lain. Makanya yang dia tadi bilang bunglon itu Pisces banget. Jadi dia menyerap rasa orang lain, bahkan mungkin ya sebenarnya ya untuk dia pengen jadi menyenangkan sama orang lain. Ya, itu bener banget. Termasuk misalnya orang-orang yang dia alami di masa lalu ya, dengan what you experience dengan cowok-cowok itu. Ketika orang itu ngelawan pun nggak enak, akhirnya dia coba biar senang juga. Dan itu aura feminin itu tadi kayak kemayu, nggak enakan itu pun dari Pisces-nya tadi. Dan ada Libra pula yang juga diatur oleh planet Venus. Itu juga feminin. Yang tadi kita pernah bahasnya, spektrumnya ini spektrum feminin sama spektrum maskulin. Nah dia punya banyak placement zodiak yang placementnya feminin dibanding maskulin gitu. Sangat menjelaskan kenapa kepribadiannya seperti itu. Nah artinya kalau ada laki-laki yang punya banyak energi feminin dalam konstelasi pembangunan dimensinya, itu lebih baik tuh menyadari. Makanya pentingnya belajar astrologi ya, menyadari supaya bukan menyalahkan kayak kenapa gue feminin banget ya, kenapa gue ngondek lah istilahnya ya. Tapi lebih ke arah kayak menyadari bahwa saya memang membutuhkan di nurture secara energi feminin. Sehingga yang saya butuhkan adalah untuk membalance itu dalam kehidupan kita, menjaga balance ya. Untuk menjaga balance itu kita sebagai orang yang feminin ya, laki-laki dengan energi feminin harus mencari balance energi maskulinnya. Jadi carilah pasangan yang cewek tapi punya energi maskulin. Mungkin saya, misalnya contohnya saya gitu, bukan nama saya maksudnya. Ya orang-orang kayak saya gitu. Jadi cewek tapi istilah tomboy itu adalah cewek yang punya banyak energi maskulin di dalam chartnya, sehingga dia tuh. Tapi itu kan harus dihitung dulu kan dari chartnya. Nggak harus sebenarnya gini. Ngelihat Ricky kayak gini dari awal aku udah bilang kan, pasti di astrologinya ada energi feminin, kebukti. Orang kayak saya sebenarnya kalau udah terbiasa sama jam terbang astrologi ya, orang kayak saya kelihatan nih orang Anda bisa tebak kayak tomboy misalnya ya. Tomboy ini pasti punya energi maskulin nih. Iya. Misalnya di saya ada Gemini, ada Leo. Gemini spektrum tengah di mana arahnya ke arah maskulin. Leo juga lebih ujung-ujung maskulin juga gitu. Jadi energi itu yang mengatur our being. Nah terus kayak lu gini Ki, di saat lu akhirnya berjalan waktu tuh kayak gitu, lu rutin akhirnya berhubungan seks dengan sesama jenis itu. Jadi ini aku cerita yang tadi sedikit ya, biar nyambung. Jadi yang kemarin aku tadi bikin di TikTok, aku akhirnya viral. Aku cuma mikir gini loh, Ricky, aku udah umur segini dalam hati. Lu udah umur segini Ricky, maksudnya di saat bengongnya lo ya, merenungnya lo gitu ya. Berapa tuh? Ya, kemarin umur masih 31 ya. Jadi kayak jadi ya? Kenapa aku berpikir bahwa pada akhirnya gini loh. Ibu aku, apa yang dikatakan sama almarhum ibu aku itu benar. Jadi ibu aku pokoknya bilang pas akhirnya ibu aku meninggal nih, aku ketemu nih ternyata sama orang tua kandung. Ya kan? Aku sangat bersyukur kayak wow, akhirnya aku tahu loh ibu asli aku siapa, keluarga asli aku siapa, bahkan aku tuh kembar. Dan ternyata ketika aku datang ke Jonggol, ke Kampung Galang, itu tuh satu kampung itu nungguin aku. Ini anaknya Bapak Adis datang. Jadi sebesar itu keluarga besarnya gitu loh. Dan akhirnya kayak ternyata kakek aku tuh kiai gitu kan, sampai punya sekolah pondok juga kan di Bogor gitu. Dan bapakku juga kayak ustadz banget, meninggalnya kan juga pas lagi sholat duha. Jadi aku mikir kayak kok gue ngerasa kayak religius banget ya, tapi ya aku punya konflik batin besar. Jadi kayak mikirnya, ternyata bapak asli aku kayak gini. Dan aku sangat bersyukur dong punya orang tua yang walaupun angkat. Ini nyambung ya dengan teori astrologi sebenarnya tuh ya? Iya. Pola-pola semua. Bahkan tadi yang dia menjelaskan umur 31 mulai ada gejolak-gejolak konflik tadi, itu Saturn return dia. Jadi Saturn dia ada di planet zodiak Capricorn di rumah 12. Jadi lo di kepala lo lagi penuh banyak gejolak di antara usia 30 sampai 31 kemarin, dimana akhirnya lo kayak
gue harus, dan dia tuh berhubungan sama planet Mars lo, planet maskulinitas lo. Jadi lo ngerasa kayak gue harus berubah nih, gak boleh stuck sama mimpi-mimpi gue yang apa ya, imajinasi gue yang I think you would call it imajinasi gue terlalu wild. Kayak gue harus takar ini karena gue harus beragama dengan baik. Ada dorongan agama lo yang bentrok sama dreamy lo itu kan. Dreamy liar lo gitu ya. Iya. Lo yang sebenarnya tidak praktikal dalam beragama. Iya, karena bener banget Bang, karena bener banget Dok. Jadi aku tuh bersyukurnya sama lo gini loh. Ketika aku banyak berhubungan seksual, karena aku kan orangnya hiperseks banget gitu. Bener sumpah nggak bohong, aku tuh nggak bener. Tadi yang belum diketahui dari teman-teman di YouTube kali ya, karena tadi udah dibaca. Jadi zodiaknya Ricky ini tuh ada campuran Pisces, Sagittarius, Libra. Jadi kalau punya susunan yang arah-arah itu, jadi di beberapa zodiak yang memang kecenderungan seksualnya tinggi. Sagittarius tuh drive-nya karena suka hal yang tiba-tiba, impromptu. Kalau Libra tuh menjual TP tadi, tebar pesona. TP ini anak-anak TP nih ya. Tebar pesona, iya. TP. Nah terus kalau Pisces tadi kan orangnya nggak enakan, terus dreamy, stuck di dreamsnya tadi kan. Kebetulan lo juga nempel tuh Saturn sama Piscesnya, jadi efeknya planet Saturnus sama planet Neptunus nempel ini membuat lo merasa bertanggung jawab sama pikiran-pikiran liar lo, kayak in a way dulu lo gali tapi kemudian lo mikir nggak boleh digali terus, kayak ada satu titik di mana lo harus bertanggung jawab sama pola pikir lo gitu. Apa yang lo mimpikan tuh harus lo pertanggungjawabkan lah, ibarat kata kayak gitu. Nah ya udah, si zodiak tadi tuh digabungkan dalam satu orang menjadi energi yang hiperseks tadi. Jadi sebenarnya astrologi ini membantu kayak mengerti diri sendiri. Oh, saya ini memang kecenderungannya ada seperti itu. Misalnya kayak kalau di PPDGJ kan memang hiperseks itu juga kelainan ya. Tapi intinya kayak berdamai dengan diri. Kalau gue tahu kalau gue hiperseks, apa sih dalam agama panduannya, apa sih dalam medis panduannya, apa sih dari spiritualisme dan mental conversion terapi, treatmentnya apa aja gitu. Jadi dengan tahu, kita lebih mudah untuk mencapai treatment yang mudah. Itu bener sih. Itu bener banget Bang sama Dok. Jadi aku akhirnya tahu memprotek diri aku karena aku hiperseks kan. Jadi kayak nggak cukup main sama 1-2 orang. Tapi aku bukan orang yang suka flirt sama atau threesome ya. Lebih ke sama pasangan. Tapi aku gini, bersyukurnya sama Allah tuh yang ditunjukinnya adalah bahwa aku punya gengs. Ada geng aku yang satu dia kena HIV/AIDS nih. Untung bukan gue. Gitu loh. Dan kayak padahal aku juga main banyak orang ya. Maksudnya ya Allah, gue tuh nggak pantas dilindungin gitu loh. Terus kayak why you choose me God gitu, kayak aku kayak dikasih contoh gitu ya? Dan pada akhirnya teman-teman LGBT aku tuh pada meninggal dengan masih kondisi yang kayak gitu. Jadi aku kayak God, why you choose me gitu, kayak aku tuh makasih banget gitu. Akhirnya dari situ aku mulai kayak memprotek diri aku. Akhirnya jujur aku orangnya hiper banget, nggak kuat banget sama namanya seks. Ya udah akhirnya aku dengan memproteknya, karena kita cowok ya Bang ya, maaf ya Dok ya, aku memproteknya dengan aku ya onani aja. Itu jadi aku udah jauh lebih baik itu bro, karena dibanding lo. Kan lo. dosa itu ada tingkatan ya. Mungkin buat gambarin orang-orang, ini sering banget jarang diketahui orang publik ya. Dosa itu ada tingkatannya. Yang paling buruk kan misalnya syirik ya. Syirik, terus salah satunya lagi di dalam, kalau nggak salah 20 dosa terbesar ya. Dosa terbesar itu salah satunya adalah zina. Daripada zina, apalagi sama yang sejenis, Allah aja sampai mengazab kaum Lut, sampai dihabisi karena melakukan hal yang sudah jelas-jelas dilarang. Pasti lebih baik melakukan sendiri, karena at least lo merilis energi itu harus dirilis. Bisa dengan lo zikir, sebenarnya gini, cara rilis yang paling baik ya, ini saling share pengetahuan juga ya. Cara rilis paling baik, itu kan sebuah energi ya, libido ya, libido itu harus dirilis. Cara rilis terbaik adalah habiskan energi itu. Contoh apa? Olahraga, makan teratur, tidur yang baik, karena berarti kan itu mengatur metabolisme tubuh sesuai circadian rhythm, ritme yang benar gitu kan. Dengan ritme yang benar kan tidurnya cukup, bangunnya seger. Orang masturbasi kan tidurnya paginya telat, capek gitu kan. Terus minum yang cukup. Masturbasi itu emang ini Dok, bikin kita tidurnya lebih susah? Intinya tidak stabil kan, karena lupa waktu, habis lihat layar itu kan sakit mata, semua itu kan yang bergabung dalam suatu aktivitas yang intinya mengganggu kestabilan
keseharian kamu, rutinitas kamu itu. Nah, cara terbaik memang itu. Tapi ketika kamu tidak bisa tahan, daripada kamu melakukan dosa yang lebih buruk, kamu bisa menilai nih, wah kalau gue nggak tahan nih, gue bisa ngapain nih. Tapi kalau ibadah, bagus kalau kamu larinya ke ibadah ya. Ada kalau saya pribadi kalau misalnya lagi lagi energinya yang jelek ya, dalam artian sedih atau enggak emosi, larinya ke ibadah. Contoh apa? Sholatin aja yang banyak. Iya, betul. Ya kan? Betul. Tahajutin yang banyak, betul. atau enggak hajatin yang banyak. Buang energinya ke situ ya, betul. Ketika lo itu kan olahraga. Orang capek-capek yoga, sebenarnya kan kita sholat itu ibadah, habisin energi juga, bentuk yoga juga, capek juga, dan bahkan sampai ada titik di dalam otak kita yang hanya sujud yang bisa menaruh sirkulasi darah itu sampai ke titik di situ gitu kan. Secara medis tuh ada ya? Ada gitu. Nah jadi pas kita sholat, habiskan energi kita, jadi lo tidur nggak jadi onani, malah hati lo dapet konten kalem, karena Allah sesayang ini sama gue. Pasti dong dengan zikir, nggak usah, atau enggak ketika lo capek banget, ada kan di saat kita nggak bisa maksa diri ketika nggak bisa yakin, namanya iman kan tidak linear. Iya, betul. Ketika tidak terlalu beriman tapi capek nih, nggak mau sholat gitu, bukan nggak mau sholat ya, tapi kayak enggak deh gitu, zikir, at least zikir atau wudhu. Habiskan energi untuk melakukan aktivitas yang mana yang bisa lo pilih. Jadi setiap hari itu menimbang kalau antara onani atau zikir ya, antara zikir atau sholat ya, antara apa sama apa. Jadi hidup tuh keputusannya selalu bertanggung jawab gitu. Tapi bener dok, bener banget bang. Jadi aku onani itu jujur aja ya, aku setiap hari. Waktu zamannya aku dulu putus sama mantan ya. Jadi sekarang kan udah masuk ke 7 tahun. Jadi 7 tahun aku udah gak ada berhubungan sama siapapun. Emang please Ricky udah damai gitu. Tapi aku melakukan dulunya tuh 4 tahun ke belakang aku setiap hari. Tapi sekarang aku bisa melatih gitu loh. Jadi bahkan nahan bang. Jadi kan bener dari namanya tahajud, dari pokoknya kita utamain gini. Aku diajarin kan bahwa utamain sholat. Kalau kata Hilman Fauzi, Ustaz Hilman kan bilang, Ricky pokoknya nih sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu, terus bapak aku nyaranin semua gus juga. Karena kalau di pertengahan males tadinya. Iya, malas gitu. Kan? Jadi bener, akhirnya dengan aku memprotek dengan agamaku, pokoknya ngaji segala macam, itu bener. Akhirnya aku onani disiplin. Jadi kayak awal jadi seminggu nih, jadi turun lagi jadi 2 minggu, 2 minggu jadi sebulan. Oh sempet, akhirnya lu bisa sebulan sekali? Iya sempet. Padahal dia hiper. Iya padahal dia hiper banget ya. Bahkan waktu pas aku masuk di pondok kan, di pondok pesantren mau gimana? Nggak bisa, dan itu aku bisa lepas dalam waktu. Tapi di pondok pesantren lepas. Di pondok pesantren itu kan satu kamar, satu asrama sama laki-laki semua. Nah ini lucu lagi ceritanya. Jadi waktu pas aku masuk di pondok itu keren banget. Jadi awalnya itu lo masuk pondok setelah lo memutuskan buat taubat ya? Enggak, masalah utang sama 2 miliar sama bos. Jadi bingung lah lari diri kemana. Akhirnya ke pondok Allah itu. Allah sebaik itu ya, sampai ngasih masalah aja yang bikin lo tunduk sama dia. Keren banget sih. Bos aku aja nih yang utang besar aja, dia malah meluk aku kayak, Ricky kamu tuh hebat. Itu masalah aku tahu kamu tuh, emang niat aku mau nolong orang maksudnya. Tapi bodohnya aku ini ilmu yang, jadi hikmah yang aku dapat, aku dulu ngegampangin sesuatu. Aku dulu gobloknya aku lebih seneng mentingin orang bahagia, akunya tuh ngorbanin orang lain, malah akunya hancur gitu. Dan aku begonya lagi dulu, aku orangnya hedonisme. Aku jumawah dulu, kayak masuk star syndrome dulu. Tapi sekarang pas aku di pondok nih belajar banyak. Di pondok tidur cuman pakai alas, cuma pakai bantal, bahkan sendal aku tuh hilang beberapa belas kali. Tapi ilmunya banyak banget. Aku ngomong gini awalnya kan kayak, wah gimana ya kalau sampai dia tahu aku LGBT gitu. Tapi anak pondok gak ada yang ngerti. Akhirnya aku ke pondok. Masa nggak ngerti? Nggak kelihatan dari gaya lo yang agak gemulai waktu itu? Tapi dia nggak paham LGBT. Kalau kayak gaya tahu. Cuman kan akhirnya ini lebih lucu lagi ya. Banyak yang tetap kemayu, cuman dia lurus. Maksudnya dia menjaga dirinya untuk tidak pernah memanifestasikan itu. Jadi aku pas masuk pondok kan laki semua. Aku langsung ngomong gini pas di hari ketiga. Dia kumpul perkenalan diri di atas. Aku bilang, maaf ya teman-teman semua, takutnya ada yang risih sama Ricky. Maafin banget, aku tuh sebenarnya LGBT. Dia bingung LGBT apa. Di situ aku mengedukasi. Dan akhirnya di situ aku bilang, aku LGBT tuh gini, aku gay. Emang gay kayak gimana bang? Gini. Kalau di sana cowok cantik gitu, kayak cowok cantik dibilangnya Meryl gitu. Dan di sana ibaratnya di sana aku jadi mengedukasi nih. Bahkan aku shocknya nih, aku kaget banget, itu masya Allah banget ya rezekinya Allah tuh buat aku, kayak masya Allah. Di sana aku diajarin hal banyak, dan aku karena kemayu kan aku jadi dimasukin kelas 6 SD. Karena kalau anak baru itu sekolah persiapan itu umur 9 tahun. Umur 9 tahun, terus paling tua tuh 18 tahun. Aku bilang umur 23. Aku tembus kepimpinan Lirboyo.
sampai bilang gini, jenengan mau nggak di sini jadi konten kreator gitu. Tapi di sini aku bilang, Gus, tapi saya tuh punya utang besar, saya harus bayar utang. Gimana kalau saya sambil kerja? Oh, kalau di sini harus fokusnya beneran tinggal di sini sampai kapanpun. Jadi aku mikir aku memutuskan untuk boyong. Tapi di sana dia ngasih kesempatan. Boyong tuh apa? Boyong tuh keluar dari pondok. Jadi aku di sana cuma 2 bulan, tapi di 2 bulan itu aku bermakna. Jadi gini, di sana ada umur anak-anak 9 tahun. Aku yang dokter bilang tadi benar. Jadi pas aku umur ada anak 9 tahun segala macam, mereka tuh butuh kasih sayang. Sedangkan karena cowok kan kayak menyayangi di cara cowok, karena kan kayak agak feminin, jadi menyayangi kayak perempuan. Itu jadi kalau ada ini yang namanya sakit cacar, gudi, kadas, kurus semua udah aku rasain, dan itu kayak wow, keren banget Allah ujiannya. Dan akhirnya yang kecil-kecil nih aku sini bunda salepin, disalepin. Jadi konsepnya kata orang nih kalau orang LGBT, jangan deket-deket sama LGBT, nanti lu dipakein satu-satu, nggak gitu bro konsepnya. Jadi aku tuh sayang sama anak kecil, kayak sini aku salepin bunda nih aku gini tuh, kayak jadi anak kecil tuh manja. Sampai pada akhirnya mereka sakit, aku ngutamain banget sama yang sakit. Aku bawa ke rumah sakit, bahkan ada yang kena paru-paru. Kang Asep aku pulangin dia karena kan dia nggak tahu handphone, sosmed segala macem. Itu bermakna banget sih bang. Jadi kayak akhirnya nih pas aku mau pulang, mau puasa nih, mereka nih satu Lirboyo nih dari wilayah Cirebon nelfon aku. Bun di mana? Panggil aku bunda. Lucu. Jadi dia manggil aku bunda tuh gara-gara aku kan ada endorse skincare banyak kan. Aku mandi ke kamar mandi pondok tuh panjang. Jam namanya tuh kokobangan besar, aku lupa pokoknya gitu. Itu mandi tuh aku pakai skincare kayak ih dasar laki-laki pakai sabun bun gitu. Maksudnya buat sabun gitu kan. Malah dipanggil aku jadi aku bun. Jadi kayak bun bunda gitu. Itu jadi kayak wah keren sih. Akhirnya di sana pas aku mau pulang abis lebaran mau puasa itu, dia bikin kayak farewell aku gitu, dan akhirnya pas aku datang ke sana nih, mereka tuh sampai dari jam berapa ya? Dari sore sampai pagi aku tuh digilir. Bun, aku mau curhat 1 jam kesini, 1 jam kesini, 1 jam kesini, kayak akhirnya kamu harus kayak gini. Jadi puasa Allah tuh bagus banget, dan pada akhirnya aku pulang ke Jakarta pas Ramadan karena aku tahu bapak aku sakit. Sampai aku bikin konten nangis kan itu buat nunjukin kalau pernah aku ngerasain bunuh diri di 2021 gitu. Pas aku pulang itu nggak tahu kenapa jalan. Lu mau bunuh diri? Bunuh diri? Lu mau bunuh diri karena apa? Iya karena masalah gue LGBT, utang miliaran, gue bingung dong harus gimana. Nah akhirnya gue itu juga sama, Kak, faedahnya juga sama bang. Dikit di saat lu mau bunuh diri karena LGBT, karena lu ngerasa wah gue salah nih, atau gimana? Apa yang lu rasakan? Gue apa? Masih banyak masalah aja sih. Masalah hidupnya banyak banget dok. Jadi maksudnya merasa berat. Umur 31, Utangnya. Semua sukses, iya gue malah hancur. Maksudnya anak angkat, ya bersyukur ya, tapi orang tua baik. LGBT iya, korban pajak iya. Dan gue bahkan korban bullying. Waktu kecil gue dibully terus sama anak-anak, dijahatin, dulu gue dijelekin gitu. Capek banget. Dan akhirnya gue mikir kayak capek gitu ya Allah. Ini apalagi utang sebesar ini gitu kan. Gue nggak ketemu titik. Pada akhirnya kebayang ya kalau Allah bisa membantu lo. Keren banget konsep Allah. Makanya buat aku makin bisa istiqomah ke Allah tuh gini loh. Hal yang buruk di mata manusia belum tentu buruk di mata Allah gitu loh. Orang kayak kenapa aku follower di TikTok aku tuh kayak turun karena aku nano. Jadi aku nunjukinnya, aku kayak pengen kayak Agnes Monica, kita nunjukinnya skill bukan sensasi. Jadi orang kayak berpikir loh kan aku kan kerjaannya kan jadi drag queen show karena kan aku punya wajah yang cantik ya. Jadi orang pasti berpikir kayak apaan sih lu katanya udah hijrah masih ngondek masih dandan segala macam. Bro, konsepnya gak gitu. Konsepnya di sini itu skill gua. Sebenarnya lu bukan cantik, bro. Lu bisa jadi ganteng juga sebenarnya. Iya, itu makanya aku bisa syuting main sinetron sama film itu, dan aku juga nunjukin kalau aku jadi aktor tuh profesional gitu. Tapi kan di konteksnya manusia ya kan, dia pasti harus head to toe. Pakai peci, pakai sarung, pakai mukena, pakai semuanya baju koko tuh kayak nih baru lu hijrah. Memang kalau misalnya kayak menyerupai perempuan itu sebenarnya di Islam emang salah sih hadisnya gitu kan. Cuman proses orang hijrah kan pelan-pelan ya, nggak linear tadi yang kita bahas selalu tidak linear gitu. Memang harus yang penting yang utama dulu taubatnya dulu kan. Yes, taubatnya betul. Dulu. Pelan-pelan. Yang penting ngerasa salah dulu sebenarnya sih. Ya kan? Gue salah apa enggak sih? Yang bahaya nih orang ngerasa benar gitu loh. Dan dikampanyein. Ini ada lagi, ada dua. Dikampanyein jadi trending gitu ya. Iya. Nah, jadi ketika sudah ngerasa salah, tobat itu kan pintu ya. Jadi ketika kita udah masukin pintunya, wawasan tambah luas lagi. Oh, pelan-pelan sadar. Oh, di sini gue masih salah. Di sini gue masih salah. Nanti lama-lama bisa jadi Allah kan maha menguasai hati nih. Betul Kak. Allah maha menguasai hati. Ketika lo ngerasa sekarang mungkin merasa kemayu banget ya. Kita nggak akan tahu tiba-tiba orang kasih pintu di mana lo ngerasa kok gue lagi ngerasa gue cowok banget ya.
Benar, gue bersikap banget, gue Beda. punya tanggung jawab gitu. Benar. Itu ada karena Allah maha membolak-balikan hati. Setuju, bapakku bilang gitu. Karena waktu kemarin aku pelatihan NLP di Lampung, yang pas aku mau bunuh diri nih. NLP ini apa bro? NLP itu namanya kan banyak nih New Life Program. Jadi Hipnoterapi gitu? Jadi hipnotis permanen. Oh iya, Tapi ada yang ngubungin gue sempet tadi juga di DM yes, gue. depend on person ya. Jadi Ya. kembali ke orangnya nih, orangnya yakin atau enggaknya. Jadi aku Mau atau tidak gitu ya? betul. Nah, aku berpikir lagi gini bahwa Allah aja bisa loh ngeberesin utang aku 2 miliar itu. Tuh. Gitu kan. Berarti Allah bisa dong jadiin aku normal. Kita main di konteks bukan aku sebagai entertainer ya, tapi lebih ke dunia aslinya Ricky. Aku mau lepas dari LGBT. Ya udah sekarang aku husnuzon aja sama Allah. Pasti bisa. Nah, Proses, ya. dan setelah NLP aku memang suka sama satu wanita. Itu karakter aku banget. Cie, Bener serius. cie. Harus diciain ya. Iya, emang ternyata dia Energinya maskulin. energinya cewek sih sebenarnya, cantik dia. Oh, Kayak feminin. muka aja kayak dokter putih. Orang Aceh kayak gini, orang Aceh nggak? Feminin. Padang dia. Ini masih single loh bro, dokter masih single loh. Dan gue kasih jari tengah ya. Dia jadi suka. Buat teman-teman yang lain silakan DM langsung lah ke dokter lah, Nggak masih bisa, single. nggak bisa. Makanya. Jadi suka dok. Cuman kayak aku mikir lagi kan aku insecure. Aku nggak tahu dok kenapa nih. Aku orangnya insecure. Jadi aku tuh gini loh. Gue bukan cowok yang maskel, manly, yang kayak hai sayang kamu kayak gimana. Nggak gitu. Konsepnya kan aku juga kemayu kan. Jadi kayak nggak mau antar cewek pasti nggak suka sama gue. Nah bener. Jadi aku kayak di situ sebenarnya awalnya aku bisa normal tuh. Ternyata ini loh gue Ricky. Tapi bisa tuh cewek sama suka juga malu akhirnya. Nah itu nggak match. Jadi ketika gue suka sama dia, tapi dia nggak menyukai gue, itu gue sedih. Makanya kayak, Itu mah pengalaman semua orang kan. Iya, itu Nggak lo doang. usaha enak aja. Kita juga pernah ngerasain. Iya. Jadi kayak udahlah. Yang dari lahir normal juga tetap aja ngerasain bro, ada cewek cakep nih, aku kan terima kan biasa ya gitu. Kalau aku kan suka envy dong, apalagi abang. Lo baru suka satu orang. Iya, baru satu gue. Ada juga yang udah banyak, ada pendapat juga banyak. tapi kan abang enak. Dokter belum kawin sampai sekarang nih. Oh, iya, Nen. Iya, kita nggak tahu jodoh sih emang ya. Iya. Sedih aja Jangan gitu. bahas. Jangan gue depan layar dong. Itu kan poin-poin sebenarnya jangan putus asa bro. Iya, bener. Masih banyak lagi nih. Allah berarti belum tentukan jodoh lo siapa. Nanti kan itu Betul. poinnya kan itu bro ya. Apalagi lo cowok ya. Tapi nggak Iya. kita nggak bisa bohong Sampai ya bang. tua juga bisa. Iya masih bisa Kita nggak bisa lah. bohong ya bang, kita kan kulit hitam ya. Iya. Kayak gue salut kan ngeliat Itu teman istri lu- gua lah. Ya istri lu cantik banget putih. Jadi gue Alhamdulillah. kayak, bang lu aja punya itu cantik. Gue ya Allah Iya. Ada. kasih kayak gitu Pasti kok ada. gitu. Mudah-mudahan ada Iya, cewek iya. yang cantik kayak Gue udah Arab. berencana mungkin buat tambah lagi ntar kali Kok mungkin. Arab ya? Iya, maksudnya kayak Oh, lo pengen cantik. Arab gitu? Ya maksudnya kayak blaster-blasteran lah gitu. blasteran. Oh. Jadi kayak memperbaiki Nah, keturunan. lo gitu. doain. Bagi wanita-wanita Arab ya kan, mungkin yang ada keturunan Arab silakan hubungi. Iya. Ricky. Barangkali mau punya anak. Amin, anak amin, apa, barangkali agak mau- bait ya. Iya iya, karena gini prinsipnya kan gini bro. Lebih baik sama orang yang mantan pendosa dibanding orang yang nggak ngerasa dia berdosa. Iya, Dan betul. baru berdosa, baru mau coba. Baru mau coba lagi kan. Ini lagi yang mau kampanye-kampanyain tuh masalah Betul. gituan kan capek. Dan lebih enaknya gini, lebih baik kita menjadi orang tua yang banyak pengalaman. Kalau Iya, misalnya iya. kita tahu tentang masalah dulu kita pernah pengalaman drugs atau kita Tapi kita Ki, punya anak. kita begini, bagus. berarti gini Ki. Ini juga sebenarnya teman-teman yang LGBT ini dia tuh ada pengaruh lingkungan keluarga. Ada nggak pengaruh itu? Oh banyak. Jadi setelah Pasti ada. Ini kan mungkin gini, mungkin sesama teman-teman yang LGBT itu akhirnya sebenarnya kan jujur-jujuran, nggak bikin pembenaran. Biasalah manusia membuat pembenaran. Enggak, gue memang dari lahir begini gini. Kadang-kadang gue mikirnya, ala pembenaran lah lo. Mungkin biar lo. Dan setelah gue ngobrol banyak juga sama Dokter Dinda tadi kan, banyak juga yang akhirnya membuat sebuah pembenaran itu sebenarnya kalau dia straight tetap menjaga ininya dia apa namanya Pakem pedoman. pakem dan pedomannya sebagai orang manusia normal dan beragama. umat beragama gitu kan seharusnya bisa kan sebenarnya. gini, kalau ini my observation ya. Ya. Jadi ada 2 poin LGBT. Kalau 2 poinnya adalah apa? Kenyamanan. Mereka tuh nyaman. lingkungan. Karena gini, kalau Oke. sama gue gue ngerasa ya, gue tuh bahagia banget, gue cinta banget ketika gue tuh disayang sama cowok. Itu gue banget gitu misalnya. Karena aku feminim gitu. Tapi kalau cowok tuh nggak ribet. Men, kalau cewek nih kayak kamu di mana saya harus dijemput segala macam. Bener yang lu bilang tadi Din, harus sama cewek yang tomboy yang gak ribet. Kayak gua. Cewek tuh ribet, jujur. Aku tuh paling benci kalau nggak cewek yang kayak, kakak Ricky nangis kayak, oh it's not me banget Itu gitu. feminin kan. Aku nggak suka gitu, karena gue tuh perempuan, Beb. Karena dia juga energi feminin. Jadi kayak Dia butuh orang apa sih yang lo bisa ngapain gitu? merangkul. Iya. Aku emang lebih suka yang cewek-cewek agak lebih kayak ke Tom. Maksudnya kayak nggak Tom Lo lebih. bukan perempuan, lo laki, tapi dari sisi itunya lo punya energi feminim. Iya. Tapi sebenarnya gini, apa tadi Dok? Sebenarnya beberapa manusia memang ada yang punya energi feminim itu.
tinggal diarahkan aja sebenarnya dari lurus-lurusnya ya. Ya tadi yang Iya, kita iya, udah iya. bahas tadi ya, kayak spektrum kan. Spektrum yin sama yang, spektrum energi kutub negatif sama kutub positif. Di mana energi negatif itu tuh yin-nya itu water sama earth. Jadi urutannya water paling feminin, kamu ada waternya banget tuh Pisces Moon. Jadi emosional, baperan, yang tadi aku bilang Cancer Iya, bener. itu baperan, terus melankolis, ngerasa disalahin mulu, Iya. victim kompleks. Ya. Terus kan cewek kayak gitu kan biasanya kayak aku mulu yang salah, pokoknya salah tuh cowok gitu, istilah trennya. Terus earth sign Virgo, Taurus, Capricorn. Terus abis itu air itu Gemini, Libra sama Aquarius, sama abis itu fire. Dia yang paling maco lah ibarat kata kalau ekspresi dari nanti kita bahas hormon, itu hormonnya hormon testosteron yang keluar lebih ke tomboy-tomboyan. Kalau di cewek atau di cowok maco. Oke. Tapi sebenarnya bisa semua manusia itu mengenerate-kan lagi ke garis yang benar. Bisa, karena sebenarnya tidak ada orang yang lahir dengan gen, kan selalu dibilang ada gen LGBT gitu. Iya. Tidak ada gen LGBT. Secara medis ya? Secara medis tidak ada. Adanya regulasi hormon di mana